Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, semakin sering melakukan kunjungan ke proyek pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Upacara 17 Agustus tahun ini direncanakan akan menjadi yang pertama kali diadakan di lapangan upacara kawasan IKN Nusantara, yang menambah urgensi dalam persiapan berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, telah bekerja keras untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung tengah disiapkan dengan cermat, termasuk area lapangan upacara, jalan akses, serta fasilitas umum lainnya. Sementara itu, anggota DPR terus melakukan kunjungan ke kawasan IKN untuk memantau perkembangan proyek yang menjadi salah satu prioritas nasional ini. Berikut ini adalah beberapa pendapat anggota DPR terkait pembangunan IKN. Kita mesti realistis ya. Kalau saya itu sih dari awal sudah bilang soal IKN ini harus realistis kita. Membangun sebuah tempat itu seperti membangun peradaban. Ya, ini tidak cukup mendirikan bangunan, terus lingkungan sosialnya bagaimana? Kan kita mau ditaruh di sana kan orang. Jadi saya sepakat, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa pakai rumus harus buru-buru gitu loh. Nanti semuanya nggak sesuai, memaksakan keadaan pasti nggak baik lah. Saya baru pulang dari sana juga, udahlah kita mengalir saja sesuai kemampuan kita gitu. Ya. Termasuk soal mengharapkan investasi dari luar segala macam, udah kita ngandalkan kekuatan sendiri saja. Ini ibu kota negara kita kok, dan tidak harus buru-buru. Kita udah coba cari perbandingan kemana-mana. Di tempat lain itu nggak ada yang buru-buru selesai. Ya, jadi kemampuan keuangan kita bagaimana, kesiapan memindahkan orang loh ini ya. Bagaimana, kemudian persiapan lapangan bagaimana, harus realistis. Tadi malam kita bahas tentang geopolitik, geostrategi, kemudian kemungkinan ancaman. Maka kemampuan yang disiapkan oleh TNI masih jauh dari pada kurang ya, dari sempurna lah begitu ya, sehingga perlu untuk men-setting bagaimana ya agar penyiapan TNI di wilayah IKN ini terjadi akselerasi. Kalau rencana misalnya ada beberapa brigade, home base-nya belum ada, baru ada satu kodim ya, kodim IKN itu saja mungkin baru 40% selesai untuk markas kodimnya ya, baru itu saja, sehingga perlu ada akselerasi lebih. Sampai 2024 itu pembiayaan sekitar 3 triliun. Nah, ketika ditanyakan sumber pembiayaannya, kabarnya bukan dari APBN, tapi namanya APLN atau anggaran PLN. Anggaran PLN itu sesungguhnya berapa untuk kelistrikan IKN? Nah, kami meminta datanya termasuk feasibility studies setidaknya khusus untuk PLN sendiri. Feasibility studies atau studi kelayakan itu akan memunculkan rencana anggaran tentu saja. Lahan ini menurut saya ini ada tim pembebasannya itu kan. Tim pembebasannya bagaimana negosiasinya dengan baik, jangan merasa orang dirugikan ya. Supaya cepat diselesaikan yang mana-mana yang belum bebas itu. Saya rasa memang caranya sudah ada. Kalau memang tidak putus bisa dititip di pengadilan. Nah, tapi itu kan kalau bisa sama-sama suka, sama-sama rela mengorbankan, kita rela membayar. Ya, jangan merasa terpaksa. Jadi saya rasa pembebasan itu cepat juga disegerakan. Kalau berdasarkan peninjauan tadi, insya Allah itu siap dilaksanakan. Memang yang menjadi PR untuk upacara nanti bagaimana akses jalan ya terhadap tamu-tamu dan lain-lainnya itu agar bisa dirapikan. Ya, apalagi misalnya kondisi cuaca juga misalnya tidak bersahabat, ya minimal kondisi jalan bisa dilalui dengan baik. Kami berharap ke depannya penggunaan
seluruh kebutuhan energi di IKN ini adalah dari energi terbarukan. Ya, apakah dari PLTS ataukah dari angin yang jika memang ada, juga dari air, dan disampaikan juga pada kami penggunaan untuk hidrogen juga nanti akan dimaksimalkan di IKN. Ya, kita berharap bahwa IKN ini nanti akan menjadi model untuk pembangunan ibu kota yang berkelanjutan. Ibu kota yang hijau, ibu kota yang menggunakan energi terbarukan, dan bisa diadopsi modelnya itu di kota-kota lain di Indonesia. Agar pertama ada jaminan ketercukupan ketersediaan energi listrik. Kedua, jangan sampai juga dalam menyediakan energi listrik nanti justru berlebihan, tidak sesuai dengan roadmap, akhirnya mubazir, dan ini tentu saja memakan biaya yang cukup besar. Bukan hanya biayanya saja yang cukup besar, tetapi energi yang seharusnya bisa disalurkan ke tempat lain yang barangkali lebih berguna, ternyata mubazir karena ketersediaan yang terlalu besar dibandingkan. Ketika kami berkunjung ke sana itu sangat terlihat gitu. Ditambah inovasi PLN dalam hal ini untuk melistriki wilayah tersebut. Salah satunya dengan mengoptimalkan energi terbarukan, yakni kalau PLTS berarti kan tenaga surya gitu. Dan konsep sustainable city ini saya rasa harus diterapkan di lebih banyak kota-kota lainnya di seluruh Indonesia, karena setiap wilayah juga harus berupaya untuk itu tadi gitu, melakukan transisi energi, bisa mengurangi emisi karbonnya, dan sustainability has to be at the center of development gitu. Dan ini yang kita melihat terjadi di